Hai Gemini, kembali lagi dengan Vivi Tarot Channel. Di sini kali ini aku akan menarik energi dia, seorang yang pernah membuat kalian terluka, tersakiti, dan terkhianati. Namun ini adalah energi general, jadi mungkin gak akan bisa 100% resonate dengan bacaanku. Tapi jika ada bacaan yang baik, kamu jadikan harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja ya, oke? Anggap ini just fun. Tetap berserah kepada Tuhan, oke? Orang yang menyakiti Gemini, balasan untuk orang yang menyakiti Gemini ada Four of Wands, ada Nine of Swords, ada Eight of Pentacles, ada Four of Swords, ada Ten of Wands. Oke. Seseorang yang telah mengkhianati kamu di sini akan mengalami perubahan tentang kestabilan dalam hidup dia, dimana itu akan membuat dia depresi, membuat dia stres, overthinking, kepikiran ya, gak tahu harus melakukan apa saat ini ya. Hidupnya penuh dengan stagnan ya, gak ada perkembangan ke depan. Meskipun dia berusaha banget untuk bisa keluar dari situasi ini ya, kerja keras banget untuk bisa benar-benar menghadapi semua ini, tapi energinya di sini stuck, gak ada perubahan sama sekali. Bahkan dia akan merasa semakin terbebani, banyak sekali beban-beban, hambatan yang begitu berat ya yang harus dia jalani. Ini tentang finansial dia ya, ada sebuah masalah dalam finansial dia yang benar-benar membuat dia stuck gitu ya. Padahal dia berusaha banget nih, dia kerja keras banget untuk bisa mendapatkan kestabilan dalam perekonomian dia ya, dalam keuangan dia. Namun hasilnya semakin dia berusaha ya, yang ada itu kayak semakin terbebani gitu ya. Dia adalah seseorang yang tadinya memiliki kestabilan keuangan yang cukup bagus gitu ya, semuanya terpenuhi. Namun ya akhir-akhir ini atau akan datang gitu ya, kayak semuanya itu tertutup untuk dia gitu, banyak tembok-tembok, banyak hambatan yang membuat dia bingung. Bahkan dia nggak nyangka kenapa bisa terjadi seperti ini ya, dan itu tiba-tiba banget. Oke, dimana awal mulanya terjadi seperti ini karena ternyata orang-orang di samping-samping dia hanya memanfaatkan dia secara finansial. Banyak seseorang yang memanipulasi dia ya, entah pasangannya, entah teman-temannya, partner kerjanya, atau siapapun yang di dekat dia, yang dia percaya, yang dia kira adalah seseorang yang baik, ternyata ya memanipulasi dia. Semakin dia berusaha di sini semakin stuck gitu ya, karena dia lakukan dengan emosi ya. Hidupnya penuh dengan beban, ketakutan, kebingungan, gak tahu harus gimana keluar dari situasi ini ya. Banyak hal yang membuat dia kecewa banget ya. Dia sampai udah gak mikir cinta-cintaan karena bingung. Dia merasa banyak hal di sini yang membuat dia benar-benar terpuruk ya. Banyak orang di sekeliling dia yang memanipulasi, yang banyak rahasia, dan dia nggak nyangka banget ya ini terjadi secepat kilat gitu.
Karma apa yang akan dia dapetin? Dissipating ya, dimana dia akhirnya kayak apa ya, tadinya kan dia adalah orang yang bergelimpang harta gitu ya, mungkin berkecukupan, intinya ada keuangan lebih lah dari dia untuk bisa bersenang-senang gitu tadinya. Kemudian karena kejadian ini berlangsung menimpa dia gitu ya, akhirnya dia seperti malu gitu, malu, menarik diri, menghilang dari peredaran gitu ya, karena dia nggak tahu harus gimana untuk menghadapinya. Dia seperti masih belum siap ya, belum pede, yes, insecure ya, dia insecure banget dengan keadaan dia saat ini gitu. Kayak apa ya, orang udah nggak tahu tujuan hidupnya gimana gitu ya, andaikan mati ya mati gitu ya, sekalian aja daripada dia harus kayak malu gitu loh. Dia tuh tipe yang mungkin harta atau jabatan atau tata itu penting banget buat dia ya, dan itu diambil gitu aja oleh semesta, oleh Tuhan gitu, yang membuat dia kayak belum siap gitu dengan semua yang terjadi ya. Ada ketidaksabaran dari dianya, dia bener-bener kayak menjadi orang insecure, sensitif, mudah marah, mudah tersinggung gitu. Yes, gosip. Bahkan dia kayak banyak orang yang menggosipkan dia ya tentang hal-hal jelek gitu, yang semakin membuat dia terpuruk, semakin membuat dia kayak intinya keluar pun gitu ya, keluar rumah pun, di depan rumah pun itu dia malu gitu ya, kayak udah nggak tahu mukanya harus taruh kemana gitu ya. Bener-bener pokoknya intinya andaikan disuruh milih mati gitu, dia milih matinya gitu ya. Kayak bener-bener apa ya, nggak nyangka, ada nggak terima, ada nggak apa ya, nggak bisa. Intinya dia adalah seseorang yang nggak bisa, nggak kuat untuk menjalani semua ini ya. Dia padahal usaha gitu, karena usahanya itu diiringi dengan ketidaksabaran gitu, yang harusnya dia bisa bersabar dalam menjalani semua ini, tapi dia orang yang sebaliknya gitu. Karma apa yang akan dia dapetin untuk orang yang menyakiti Aries, menyakiti Gemini? Serendipity, semuanya dalam hidupnya itu nggak ada yang kebetulan gitu, dan semuanya terjadi karena akibat atau ulah dia sendiri gitu, dan ini harus menjadikan pelajaran berharga buat dia ya, dimana saat ini dia benar-benar tidak mendapatkan kedamaian dalam dirinya ya. Kayak orang itu bisa dikatakan benar-benar stres, depresi, bisa-bisa gila gitu loh kalau dia tidak bisa ngontrol emosinya saat ini ya, karena dia udah kayak nggak tahu tujuan hidupnya kedepannya bakal seperti apa kalau terus-terusan seperti ini gitu. Menurut dia seperti itu ya. Dia ingin sekali pergi jauh ya, pergi jauh banget, pergi ke tempat yang baru, hingga dia kayak nggak bisa merasakan apa ya, kekecewaan ini, nggak bisa merasakan malu ini gitu. Dia benar-benar ingin menghilang dari peredaran ya, karena ya udah dia masih nggak sanggup sampai benar-benar dia mungkin bisa kaya lagi, mungkin ya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan lagi, baru dia mungkin bisa kembali normal gitu ya, karena dia masih belum sanggup. Yang tadinya dia bergelimpangan harta tiba-tiba lenyap gitu aja, jadi dia kayak masih belum bisa menerima. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.